SVD mulai menapaki Pulau Sumba setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan keputusan nomor 21 tanggal 21 Februari 1921. Saat itu, imam diizinkan untuk melakukan kunjungan kepada umat Katolik di Loura. Sebelumnya, para misionaris Yesuit telah bermisi di Sumba sejak tahun 1889 sampai dengan tahun 1898 yang berpusat di Pakamandara dengan nama stasi Vano Petri. Vano Petri memiliki arti yaitu Vano dalam bahasa setempat yang berarti kampung, dan kata Petri disematkan untuk mengenang Santo Petrus Claver. Saat ini, stasi Vano Petri atau lebih sering disebut stasi Santo Petrus Claver Pakamandara masuk dalam wilayah administratif Paroki Santo Dominikus de Guzman Karuni. Para misionaris Jesuit meninggalkan umat Katolik Sumba yang telah dibaptis selama kurun waktu selama 9 tahun, yaitu dari tahun 1889 sampai dengan tahun 1898. Para misionaris tersebut meninggalkan Sumba melalui pelabuhan di Ketebel, Loura pada 29 November 1898. Adapun faktor yang menyebabkan para misionaris itu pergi adalah karena pemerintah Hindia Belanda melarang mereka untuk melanjutkan karya misi Katolik Sumba. Sejak saat itu, umat beriman hidup tanpa imam di wilayah tersebut. 22 tahun kemudian, seorang misionaris SVD, Pater J. Van Cleef, SVD, tiba di Sumba melalui pelabuhan Waikelo pada tanggal 12 Juni 1921. Ia menjumpai sebanyak 408 orang umat Katolik Sumba usia dewasa telah kembali menjalankan praktik-praktik agama tradisional. Sedangkan segelintir lainnya menganut agama non-Katolik dan hanya sebagian kecil orang yang tetap setia pada iman Katolik. Selama puluhan tahun itu, kerinduan kawanan kecil umat Katolik Sumba akan imam, Laksana Rusa mendamba air. Kehadiran sang misionaris menjadi jawaban atas kerinduan umat di Sumba yang masih setia pada iman Katolik. Keletihan dan dahaga iman pun akhirnya dipulihkan kembali. Pada titik ini, SVD menjadi semacam oase di savana iman Sumba, yaitu sumber air yang menawarkan kesegaran di tengah hamparan kehidupan iman umat Katolik Sumba yang mengalami kekeringan. Barangkali bagi Pater Cleef, Vano Petri bukan hanya sekedar kampung, tetapi lebih dari itu, ia adalah monumen kesetiaan iman Katolik. Sebab itu, ia bersama misionaris SVD yang lainnya mulai merawat monumen itu dengan melakukan kunjungan pastoral di Sumba sebanyak 2-3 kali dalam setahun selama periode tahun 1921 sampai dengan tahun 1928. Beberapa misionaris SVD lain yang juga datang di Sumba saat itu adalah Pater Edward Handler SVD, Pater Gerrit van Velsen SVD, Pater Skrull Lemer SVD, dan Pater Hendrik Lindok SVD. Dalam catatan sejarah, mereka telah membaptis banyak orang di sana. Pada bulan Maret tahun 1929, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan nomor 3 tanggal 21 Juni 1929 yang menyatakan bahwa imam Katolik boleh menetap di Sumba. Menanggapi surat keputusan tersebut, pimpinan regional SVD menugaskan Pater Limrok untuk menetap di Sumba. Sejak perutusan itu, SVD bermisi di Sumba periode pertama dimulai. Pater Limrok mengambil keputusan penting dalam sejarah misi Katolik di Sumba pada bulan Oktober 1929. Ia memindahkan pusat misi Katolik dari Vano Petri ke W.E. Tebula, sebuah lokasi yang berjarak kurang lebih 11 km arah barat dari Pakamandara. Mula-mula, ia menempati rumah pastoran sederhana di tempat baru tersebut. Hal itu merupakan langkah awal untuk perjalanan misi Katolik Sumba yang transformatif. SVD melalui Pater Limrok cenderung memulai karya misi di wilayah yang tak berpenghuni dan membangun jaringannya tersendiri. W.E. Tebula saat itu nyaris tidak memiliki penduduk, hanya ada beberapa pondok di sekitar tempat tinggal sang misionaris. W.E. Tebula dianggap sebagai kawasan berbahaya karena sering terjadi pertempuran sebelum pemerintahan
Hindia Belanda menguasai wilayah itu. Kelak, tempat yang tak berpenghuni ini malah menjadi pusat misi Katolik yang terkenal. WET Bula juga dikenal sebagai kawasan netral antara 3 distrik, yaitu Loura, Bejewa, dan Kodi. Secara geografis, wilayah itu juga subur dan berkelimpahan air. Tempat itu juga kaya akan batu gamping atau batu putih yang berfungsi untuk bahan bangunan. Pater Limrok juga membangun gedung sekolah, asrama, dan rumah untuk para guru di WET Bula pada bulan Oktober 1929. Sekolah itu mulai beroperasi dengan jumlah murid sebanyak 90 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Gedung sekolah juga digunakan sebagai gereja sementara. Pada tahun yang sama juga dibangun fondasi untuk pembangunan gereja berukuran gedung gereja Katedral Roh Kudus WET Bula. Orang Katolik Sumba pun merayakan pesta Natal dengan penuh sukacita bersama misionaris SVD dalam sebuah gereja sederhana di WET Bula pada tanggal 25 Desember 1929. Pada tahun-tahun selanjutnya, sejumlah misionaris SVD berdatangan ke Sumba. Mereka adalah Bruder Arnold Streng SVD, Pater Jan Wolters SVD, Pater Piet de Zwart SVD, Pater Gaudens Vickerman SVD, Pater Van Stockholm SVD, Pater Gerard Mesenberg SVD, Pater Aloysius de Rester SVD, Pater C. Kalebale SVD, Pater Egbert Kuhne SVD, Pater Marianus Kroll SVD, dan Pater Anton Donpers SVD. Para misionaris tersebut melakukan karya misi berupa membaptis orang-orang Sumba, membangun sejumlah sekolah, dan mendirikan paroki-paroki beserta gedung-gedung gereja semi permanen pada beberapa wilayah di Sumba. Selain itu, mereka juga melakukan pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perbengkelan, dan penggilingan padi. Dengan adanya usaha-usaha pembangunan dari misionaris SVD, WET Bula menjadi salah satu pusat perdagangan di Sumba bagian barat kala itu. Perjalanan karya misi mengalami rintangan ketika tentara Jepang menduduki WET Bula pada awal tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Para imam ditawan, bangunan gereja dan sekolah dijarah, lalu digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata. Sedangkan para siswa-siswi dipulangkan kembali ke orang tua masing-masing. Sekali lagi, umat Katolik Sumba melanjutkan kehidupan iman tanpa imam. Saat itu, kelanjutan karya misi Katolik diperbantukan oleh kaum awam dalam sebuah dewan gereja yang beranggotakan Arnold Fernandes yang adalah seorang kepala sekolah di WET Bula. Selain itu, Yosef Nudu yang berprofesi sebagai guru, A. Leva yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, dan J. Momorouta yang bekerja sebagai katekis. Dalam kegamanan itu, beruntung iman mereka masih sempat mendapatkan peneguhan oleh Pater C. Kalebale dalam sebuah kunjungan ke Sumba pada bulan Juni 1943. 2 tahun kemudian, angin segar menghampiri umat Katolik Sumba setelah Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Para misionaris SPD yang sempat ditawan kembali melanjutkan misi Sumba sejak 13 Desember 1945 hingga Kongregasi Propaganda Fide mengeluarkan dekret yang berisikan tentang penyerahan misi Katolik di Sumba dan Sumbawa kepada Congregatio Santissimi Redemptoris atau CSSR tahun 1957. Alasan dibalik penyerahan karya misi pada tanggal 26 Mei 1957 tersebut adalah karena SVD mengalami kekurangan tenaga imam dan sarana untuk melanjutkan misi Sumba. Karya yang dihasilkan SVD sepanjang perjalanan transformatif misi Katolik Sumba dan kemudian diserahkan kepada CSSR saat itu antara lain satu dekenat yang berpusat di WET Bula dengan jumlah umat sebanyak 1.500 orang, 5 paroki antara lain Paroki Kombakaripit, Paroki Kalembuberi, Paroki Waikabubak, Paroki Waingapuran, Paroki Katipulopu. Selain itu ada puluhan stasi termasuk 2 stasi di Pulau Sumbawa. Dan juga ada sebanyak 27 sekolah dengan total murid sebanyak 3.075 orang, jumlah guru sebanyak 79 orang, dan total jumlah guru agama sebanyak 58 orang. Ada pula perbengkelan dengan sejumlah motor, bangunan, pertanian, dan peternakan. Setelah 28 tahun meninggalkan Sumba, SVD kembali lagi ke wilayah itu untuk melakukan karya misi Katolik pada periode kedua. Kehadiran tarekat tersebut dimulai ketika Pater Bertolt Ney CSSR
menyerahkan karya misi di Paroki Melolo kepada SVD sekaligus melantik Pater Zenon Steziki SVD sebagai pastor paroki di sana pada tanggal 9 Oktober 1985. Sementara itu, Pater Yosef Banantuan SVD dan Pater Vincent Jolasa SVD dilantik menjadi pastor vikaris. Peristiwa berahmat itu disaksikan oleh Provinsial SVD Ruteng, Pater Gerulfus Kerubim Pareira SVD. Melolo yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Kumalulu, Kabupaten Sumba Timur itu nyaris berada di ujung timur Pulau Sumba. Saat itu, pelayanan pastoral Paroki Melolo mencakup 4 kecamatan di wilayah administratif pemerintah Kabupaten Sumba Timur, yakni Kecamatan Kumalulu, Kecamatan Pahungalodu, Kecamatan Paberiwai, dan Kecamatan Karira. Pada periode ini, SVD menyingsing kembali setelah sebelumnya tenggelam di WET Bula, Sumba bagian barat. Dengan spirit yang baru, para misionaris tarekat itu siap memberikan seberkas sinar dengan sejuta harapan akan perkembangan iman Katolik dari timur Pulau Sumba. Meskipun medan pelayanan sulit karena infrastruktur jalan yang menantang, namun semangat misi yang tinggi mendorong para misionaris tersebut menakluk lumpur pada musim hujan dan mengakrapi debu pada musim kemarau di jalan. Adapun pendekatan pastoral yang dijalankan saat itu adalah para misionaris hidup berdampingan dan menyelaraskan budaya setempat dengan ajaran Katolik. Selebihnya, kesuksesan karya misi ditunjang dengan kesabaran, ketenangan, dan fokus pada tujuan utama. Untuk menunjang misi di Sumba saat itu, beberapa misionaris SVD lainnya diutus ke sana pada tahun 1986. Mereka adalah Pater Gabriel Meo SVD yang diangkat menjadi pastor Paroki Lewa, Pater Yakobus Modo SVD yang berkarya di Paroki Kalemboweri, dan Pater Yakobus Weke SVD yang bermisi di Paroki Melolo. Selanjutnya, Pater Romaldus Pitan SVD menduduki jabatan sebagai Rektor Seminari Sinar Buana sekaligus Kepala Sekolah Menengah Atas Santo Thomas Aquinas di WET Bula pada tahun 1987. Selain itu, ada Pater Aloysius Logos SVD yang diperbantukan di Paroki Pomba Karibia. Pimpinan SVD juga mengirim Bruder Andreas Rali SVD untuk melakukan tahun orientasi di Paroki Melolo pada tahun 1988. Pada saat yang sama, Pater Lukas Larun SVD diangkat menjadi Rektor Seminari Sinar Buana sekaligus Kepala Sekolah Menengah Atas Santo Thomas Aquinas. Kemudian Bruder Aloysius Lanang SVD dipercayakan untuk mengurus pembangunan rumah rektorat SVD di Tambolaka. Sejak rumah rektorat itu mulai ditempati pada tahun 1991, ada sejumlah misionaris tarekat tersebut yang datang bermisi di Sumba. Banyak di antara mereka juga harus meninggalkan Sumba karena ada kebutuhan tenaga imam di tempat misi lain. Komunitas rektorat SVD telah dibagi menjadi 2 bagian sejak tahun 2023, yaitu pertama, komunitas distrik yang terdiri dari sejumlah misionaris SVD yang bekerja di paroki dan atau lembaga milik Keuskupan WET Bula, juga Rumah Sakit Caritas. Ada 3 paroki yang dilayani oleh imam dari komunitas distrik, yakni Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka dengan jumlah umat sebanyak 10.954 orang per 31 Desember 2024. Paroki Sang Sabda Lewa dengan jumlah umat sebanyak 3.283 orang per 31 Desember 2024. Dan Paroki Santa Maria Magdalena Ngongi dengan jumlah umat sebanyak 1.829 orang per 31 Desember 2024. Total jumlah umat dari ketiga paroki yang dilayani para misionaris SVD adalah sebanyak 16.066 orang per 31 Desember 2024. Angka jumlah umat yang sangat besar itu merupakan buah yang dipanen Keuskupan WET Bula dari karya Roh Kudus melalui keuletan para misionaris SVD di masa silam dan masa kini. Kedua, komunitas pendidikan Santo Yosef Freinademetz Tambolaka yang terdiri dari beberapa misionaris SVD yang menangani bidang pendidikan, antara lain Sekolah Menengah Pertama Katolik Santo Yosef Freinademetz dan Sekolah Menengah Atas Katolik Santo Yosef Freinademetz di Tambolaka, Sumba Barat Daya. 2 lembaga pendidikan tersebut bukan hanya mendidik anak-anak Sumba yang beragama Katolik, namun ada juga siswa-siswi dari agama lain. Pada saat ini, ada sebanyak 16 misionaris SVD yang berkarya di Sumba, terdiri dari 15 orang imam dan seorang bruder. Mereka berikhtiar untuk meningkatkan mutu iman umat Katolik. Selain itu, fokus utama para misionaris tersebut adalah mencerdaskan anak-anak Sumba melalui peningkatan mutu pendidikan yang bernafas SVD.